kau baca surat Safat 99. Allah mengatakan di situ dalam ayat itu, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Allah menceritakan perkataan Ibrahim yang dibenarkan Allah, aku berangkat menjumpai Tuhanku. Berdasarkan ayat itu kemana Ibrahim pergi? Ke Palestina. Berarti ayat ini menunjukkan Tuhan di Palestina. Berarti nah ini juga ayat. Jadi kalau ditanya orang Allah di mana, di Aras dan di Palestina. Aduh, nggak boleh pakai aduh-aduh mas. Begini Ustaz, begini gimana? Pernah seorang wanita ditanya Nabi, terus kata Nabi, aina Allah, di mana Allah? Terus wanita itu menjawab, fis sama, di langit. Terus Nabi berkata, aku siapa? Engkau Rasulullah. Terus kata Nabi, merdekakan dia karena dia sudah menjadi mukmin. Berarti Nabi mengesahkan i'tikad Allah di langit. Begitukah? Iya. Ya sudah, berarti berdasarkan hadis ini tadi Allah di mana? Di langit. Sekarang saya nanya, Allah di aras apa di langit? Nah, di aras apa di langit? Ya sama saja, oh beda. Langit di bawah aras, aras di atas langit. Aras ada 1, langit ada 7. Pokoknya nggak boleh pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Kali ini ingin membahas seorang Mu'tazili yang berbicara tentang Allah. Ketika firman-firman Allah itu dipakai untuk menguatkan alibi otaknya. Karena merasa mampu, berpikir lebih mampu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan membimbing umat pada jalan yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan manhaj yang biasa diyakini oleh para sahabat. Jadi kalau hanya sebatas logika, tukang obat pun pandai bermain logika di dalam memperdagangkan agama. Jadi penjual obat pun cerdas di dalam memainkan peran logika, di dalam menarik orang-orang agar bisa membeli obatnya. Tetapi kalau berbicara agama itu berbeda dengan penjual obat. Kalau berbicara agama itu bukan menggunakan logika yang jongkok, tapi menggunakan logika yang lurus, yang berada di bawah bimbingan Allah dan Rasulnya. Sedangkan Ustadz di dalam mengutarakan pendapatnya tadi itu lebih pada aktualisasi logika dengan mengendarai ayat-ayat Allah untuk membenarkan logikanya bahwa logikanya itu benar. Nah, ini gaya Mu'tazilah. Nah, kita sebutkan saja ayat-ayat. Apakah sebanyak ayat istiwa itu yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal ard. Fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Yughshil laylan nahara yatlubuhu hasisa. Wasyamsa wal qamara wan nujum. Wassamsa wal qamara wan nujuma musakhkharati bi amrihi. Jadi musakhkharatin bi amrihi. Ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Nah itu ayat ya. Di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 29, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Lah itu. Kemudian di surat Yunus juga, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idnihi Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tatadzakkarun. Itu banyak itu ayatnya ya. Itu semua berbicara intinya summastawa 'alal 'arsy. Allahul ladzi, ini surat Al-A'raf. Ay Allahul ladzi rafa'ash samawati bighairi 'amadin tarawnaha summa istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Kemudian surat At-Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu surat Furqan ada juga. Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy ar-rahman fashal bihi khabira. Itu banyak lagi. Jadi banyak sekali kalau kita lihat surat As-Sajadah, surat Fussilat, kemudian banyak lagi ya. Kemudian wal arda fi sittati ayyam summa istawa 'alal arsy, surat Al-Hadid ayat 4. Jadi intinya yang akan kita angkat adalah yaitu istiwa 'alal arsy. Kemudian ada istilah fauqas sama, ada istilah yaitu fis sama. Nah, semuanya tentu tidak bisa dilepaskan dari yaitu tata bahasa Arab, tata bahasa Al-Quran. Kalau dikaitkan dengan ila rabbika sayahdin, itu ya jelas berbeda. Yang tadi itu yang tadi Ibrahim dia akan Ibrahim menemui Tuhannya dan akan mendapatkan petunjuk kalau bertemu Tuhannya. Itu beda jauh. Dia tidak mengatakan Tuhan di Palestina. Dia cuma sayahdin, cuma ila rabbika. Artinya di sini kalau kita lihat kategorinya dengan kalimat-kalimat yang lain, dalam pembicaraan tafsir manapun berbeda, bukan seperti Ustadz ini yang satu, asal ngomong menurut saya itu. Karena para mufassir tidak ada pun yang berpikir seperti Ustadz ini gitu.
Yang dibahas itu fokus pada permasalahan istiwa alal arash. Yang pertama tentang arash, arsyir rahman. Kemudian istilah sab'as samawat. Itu dalam istilah Quran. Sab'as samawat. 7 langit. Kemudian Allah mengatakan istawa alal arsh. Kemudian di satu sisi Allah juga mengatakan fauqa aidihim, di atas hamba-hambanya. Ini tidak terjadi pertentangan seperti pikiran yang dikatakan oleh Ustadz tadi. Sebenarnya dari kalimatnya sama. Yang pertama, kenapa Allah kemudian menyatakan itu arsh? Seluruh ulama mengatakan ayat itu dengan berbagai macam tafsir. Itu saja yang terjadi. Walaupun kecenderungan salaf, kalau kita lihat ya, seperti yang dikatakan oleh Salman Ali juga, kalau kita lihat di dalam, yaitu apa namanya, Al-Arsu, bahwa ars itu adalah makhluk Allah yang paling besar, yang paling agung. Jadi kalau kita katakan seperti itu. Makhlukoti. Jadi makhlukot. Ini yang kita cari. Jika dilihat di dalam perkataan, yaitu siapa? Al-Qurtubi ya. Dalam kitab Al-Qurtubi itu dijelaskan dengan sedetail-detailnya yang dimaksud dengan Arsyir Rahman. Jadi dikatakan di situ Al-Qurtubi bahwa di kalangan salaf tidak ada yang mempertentangkan dan tidak ada yang menolak arah, la yunafil jihad. Itu dikatakan seperti yang menolak arah ini orang-orang sekarang. Mulai dari generasi Asy'ariyah itu yang menolak arah. Termasuk Imam Qurtubi sendiri mengatakan yang banyak melakukan takwil itu generasi sesudah Asy'ariyah, yaitu pada masa Asy'ariyah. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz tadi. Ustadz itu kan cuma permainan akal. Kalau hanya permainan akal, semua orang bisa bermain akal. Tetapi itu sama saja ingin menghilangkan ayat bahwa Allah itu dengan firman-firmannya yang jelas-jelas beda loh. Kalimatnya saja berbeda. Kalau dikatakan istawa alal arsh, itu beda sekali. Dan itu berkali-kali difirmankan oleh Allah. Jadi ada sekitar 8 ayat istawa alal arsh itu. Jadi bukan hanya satu ayat, 8 ayat. Yang menunjukkan memang Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arasy-Nya. Kalau dalam pemikiran para ulama salaf, istiwa itu bukan berarti yaitu menyentuh. Kalau penafsiran ulama ada yang mengatakan, misalnya Ibnu Abbas sendiri ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Maqatil di dalam kitabnya itu, menyebutkan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan istilah istiwa jalis, julus, bil julus gitu. Bahkan dikatakan tidak dikatakan istiwa melainkan dengan cara julus, duduk gitu. Nah, itu pun tidaklah kemudian melahirkan istilah kita. Julus yaitu kama yaliku bijalalihi,
bukan menurut kita. Kalau menurut kita lagi pasti salah itu. Karena istilah istiwa ini juga dipakai manusia, julus dipakai manusia, melihat dipakai manusia. Apakah kemudian coba Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, mendengar, melihat, mendengar. Itu semua dipakai manusia. Apakah kemudian orang yang mengatakan itu mujassim? Tidak. Tapi mengapa ketika Allah menyebut tangannya, ketika Allah menyebut yaitu telapak tangannya, jari jemarinya, lah timbul pemikiran makhluk dari orang-orang yang usil dengan Allah, sehingga mempersepsikan Allah itu kalau kemudian banyak kalimat-kalimat yang sama dengan manusia dituduh mujassim. Ini keliru besar di dalam memahami agama. Rupanya Ustadz ini harus lebih banyak lagi belajar ya berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, agar tidak ngelantur kemana-mana. Kalau sudah ngelantur kemana-mana, maka dari esensi penjelasan tentang ayat itu sendiri akan hilang gitu. Kenapa? Lebih mengandalkan kemampuan cara berpikir ustadznya itu yang mengemukakan, seolah-olah lebih hebat dari orang-orang dahulu kala, para mufassir malah. Itu dibabat, dilewati semua gitu. Sehingga apa? Bermain logika. Logika itu jelas. Kalau bukan Mu'tazilah tidak ada Ahlus Sunnah itu mengandalkan, yaitu apa tadi? Mau menolak hadis, fis sama, menolak hadis, menolak ayat. Intinya ke sana tadi, ingin menolak ayat, menolak hadis dan sebagainya. Bahwa semua yang dikatakan ayat itu adalah kebohongan gitu. Seolah-olah yang seperti yang dikatakan oleh Idrus Ramli itu alamat bohong Tuhan. Pasti seperti itu. Mengapa kemudian para ulama justru melahirkan berbagai macam pendapat yang berbeda-beda? Harusnya berpikir itu. Berpikir. Tidaklah kemudian mengklaim nih paling benar saya. Pokoknya kalau bukan dari Idrus Ramli, pokoknya dari ustadz yang satu ini, itu tidak benar. Nah, itu salah sudah. Pemahaman yang salah gitu. Ketika akal menata Allah, jadi ketika akal mensifati Allah dengan cara manusia, itulah yang disebut mujassim. Kenapa? Coba, yang bikin sifat 20 itu manusia, bukan Allah gitu. Jelas kan? Jadi yang mensifati Allah, yang bikin sifatnya manusia itu, yang bikin sifatnya Allah itu adalah manusia, bukan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya, kalau kita pahami dari Al-Qurtubi misalnya berkaitan dengan Al-Qurtubi. Nah, karenanya apa yang dikatakan oleh Imam Qurtubi itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya para ulama salaf tidak menolak arah, adalah berita yang memukul perasaan seluruh Mu'tazilah itu, yang berkedok Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena Mu'tazilah ini sekarang paling banyak menyamar dan berkedok Mu'tazilah. Sehingga dari mereka yaitu seolah-olah terkagum-kagum dengan pemikirannya gitu. Terkagum-kagum dengan, wah ini hebat nih, masuk akal. Padahal merusak nilai-nilai kualitas Al-Quran tadi yang isinya yaitu menunjukkan dan memastikan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Masalah langit, sudah dikatakan semua yang ada di atas kita itu langit. Itu istilah itu. Jadi semua langit. Dikatakan arsy Allah itu di atas langit. Tidak salah. Jadi ketika dikatakan arsy Allah itu di atas langit, ketika di atas langit itu arsy Allah, berarti di atas langit juga. Ini orang apa ya, sengaja ingin mengicoh gitu. Ingin menghilangkan nas-nas Quran yang memang maknanya seperti itu. Memerangi setiap orang yang mempertahankan Al-Quran. Intinya itu. Kemudian lari kepada pemahaman-pemahaman yang sengaja dilakukan oleh mereka untuk
mengarahkan pada pendapat mereka yang dianggap sebagai kualitas kebenaran gitu. Sementara kebenaran yang datang dari orang lain dianggap tidak benar walaupun lebih dekat kepada Quran. Lah ini perjuangan Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah yang sekarang ini kan seolah-olah tidak ada, padahal banyak. Mu'tazilah itu di mana-mana sekarang ini. Yang paling banyak berkedok Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi kemudian ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga sulit dipantau itu. Jadi kalau mereka berdiri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sulit dipantau, itulah yang bisa merusak akidah. Jadi kalau dulu Mu'tazilah terang-terangan membedakan dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang sekarang ini masalahnya Mu'tazilahnya berbaur dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sehingga sulit melacak keberadaan Mu'tazilah yang sekarang ini. Tetapi kalau melihat dari perkataan-perkataannya, ketika memenangkan akal sebagai pemenang dalam memerangi dan bertarung dengan ayat-ayat Allah, ya jelas itu adalah Mu'tazilah gitu. Nah, tentu bagi kita sekalian tidak layak dan tidak pantaslah yaitu mengakal-akali Allah dengan cara-cara mereka itu. Allah itu punya yaitu firman-firmannya, ada firman-firmannya. Batas-batasnya sudah diterapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi tidak bisa kemudian pemikiran-pemikiran itu disamakan dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala kalau bertentangan dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.